Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Scorpio, di mana kamu yang menyaksikan video ini juga terlibat di dalamnya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana hubungan antara Scorpio dengan pasangannya yang lain, terlepas dari apa status hubungan mereka. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca bagaimana hubungan antara Scorpio dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Namun seperti biasa, sebuah kewajiban bagi Mari untuk mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan video ini. Oke, baik ya. Kita awali dengan melihat bagaimana hubungan antara Scorpio dengan pasangannya yang lain untuk tertanggal 15 hingga akhir dari Mei 2022 ini. Oke. Ya. Aku nggak peduli kamu mau ngapain di sana. Karena aku takut kalau aku semakin mengetahui tentang bagaimana kamu yang sesungguhnya, berkemungkinan besar hatiku ini akan patah, hatiku ini akan hancur gitu ya. Saat ini aku menyadari bahwa aku mencintaimu dan mungkin ada beberapa kesalahan yang aku lakukan di sini, atau ada beberapa hal yang tidak benar yang kamu lakukan ketika berinteraksi dengan aku. Tapi untuk saat ini aku mau berpura-pura gitu ya. Aku harus mengambil peran sebagai orang yang berpura-pura di sini gitu ya. Aku belum siap untuk melihat apapun itu, kemungkinan aku belum siap melihat hal-hal buruk terjadi dalam hubungan kita. Nah, di sana ya, menolak untuk melihat kebenaran, lebih berusaha untuk membohongi diri sendiri di sini ya. Takut akan konflik baru dalam hidup, takut masuk dalam sebuah penderitaan baru dalam hidup. Nah gitu. Walaupun ini salah, akan dipaksakan kepada diri untuk menyatakan bahwa ini adalah kebenaran. Nah gitu ya. Atau pura-pura tidak paham, pura-pura tidak mengerti. Oke, baik, langsung saja kita tarik bagaimana energi dari pasangan Scorpio ini. Ya. Ya. Gambaran dia adalah tentang kehidupan yang jauh banget ke depan sana gitu ya. Untuk selama ini saya lihat bahwa pasangannya Scorpio ini bukanlah tipe orang yang terlalu mau menggantungkan hidupnya kepada Scorpio ya. Ini sepertinya seseorang yang dia tahu bahwa bagaimana itu masa depannya dia, bagaimana itu kehidupan dia sekarang. Itu berdasarkan bagaimana upaya dia sendiri gitu ya. Hadirnya orang lain hanya sebagai bumbu-bumbu indah gitu ya. Hanya sebagai energi yang berpintas lalu bagi dia gitu ya. Sehingga ketika dia diselingkuhin atau ketika dia dijadikan selingkuhan oleh Scorpio ini, dia memang menganggap bahwa itu sebuah perkara gitu ya. Tetapi dia tidak mau menghabiskan energi pikirannya dia hanya untuk memikirkan kondisi dan keadaan hubungannya bersama dengan Libra ini. Secara komunikasi tentu saja dari 2 kartu bahkan 3 kartu di sini, komunikasi yang baik kayaknya itu nggak terjadi gitu ya. Bahkan mungkin apabila ada pertemuan-pertemuan yang sudah dirancang sejak jauh-jauh hari, pertemuan ini rasa-rasanya lebih dibatalkan ya. Energinya gambarannya itu lebih karena dibatalkan. Nah gitu. Kita tarik dulu ya energi dari Scorpio-nya di sini biar kelihatan. Oke. Iya.
Oke, baik. Ya. Jadi orang ini, pasangannya Scorpio ini, sebenarnya dia memiliki cinta ini ya. Kartu The Lover di situ lebih menggambarkan pasangan Scorpio ini. Dia memiliki cinta yang lumayan besar untuk Scorpio, terlepas dari apa status hubungan mereka. Tapi dia tahu bahwa Scorpio itu bukanlah partner yang paling cocok untuk dia saat ini. Bukan partner yang paling cocok untuk mendirikan sebuah singgasana gitu ya, sebuah singgasana cinta yang indah, untuk bukanlah seorang partner yang bisa diajak untuk menata masa depan yang stabil, yang berkelimpahan, yang di situ adanya canda tawa gitu ya, adanya ketenangan, kedamaian, rasa nyaman gitu. Sebenarnya dia tahu, sepertinya Libra ini dengan energi yang sekarang dia hadirkan dalam hubungan mereka, bukan Libra gitu ya, bukan Libra soulmate-ku gitu. Tapi ada satu sisi pun di dalam dirinya itu, apalagi kalau mereka ini sudah sekian lama bersama ya, apalagi kalau udah masuk dalam ikatan rumah tangga, masih ada keinginan untuk membersamai gitu. Walaupun dia paham ini nggak cocok, sama kayak orang merokok ya, udah tau lah rokok itu nggak sehat gitu, ngerti nggak sehat, tapi kok yo bercerai dengan rokok ini susah sekali gitu kan. Masih bukan susah sebenarnya, tapi belum mau gitu. Sebenarnya nggak susah, tapi kemauan itu loh. Nah, kemauan untuk meninggalkan itu yang belum kuat kan kita. Nah, begitu juga ini pasangan dari Scorpio ini. Dia tetap kayak merasa tidak enak hati ya dalam hubungan mereka. Tapi ya dia bilang, ya mau kayak gimana lagi gitu ya. Jadi dia kayak yang melemahkan dirinya sendiri. Dia yang kayak menipu dirinya sendiri gitu. Ya. Ini cari-cari tahu tentang Scorpio. Wah, ini selalu nih. Ini selalu nih cari-cari tahu tentang Scorpio lagi ngapain. Sedang di mana? Apa pemikiran Scorpio tentang hubungan kami ini gitu. Dan ini bisa nanya-nanya ke orang gitu. Bisa juga dia mungkin kalau ngerti dia tentang channel tarot seperti ini, dia akan datang untuk cari-cari gitu ya, ngintip-ngintip bagaimana energi besok gitu. Nah, ada di sana. Dia tahu bahwa dia harus move, dia harus bergerak, move on dia ya, bergerak, nggak boleh dia dalam situasi stuck. Dia ngerti di situ. Memang dia lakukan ya, memang tetap dia lakukan, tapi pikirannya itu selalu kayak yang banyak dibayang-bayangi. Memang dia tidak menderita di sini, gitu. Dia tidak menderita batin tentang bagaimana Scorpio ini, energi Scorpio ini ke dia. Tapi rasa penasaran gitu loh. Masih agak ada energi maju mundur, masih belum kayak dengan ikhlas bisa ngelepasin Scorpio ini, atau belum dengan mantap untuk mengolah hubungan dia dengan Scorpio ini, gitu ya. Beberapa ini ada sangkut pautnya tentang uang ya. Entah ini Scorpio adalah partner bisnisnya dia gitu. Jadi ada tetap keterikatan antara mereka berdua, masih banyak interaksi, dan itu yang mempersulit dia untuk apa ya, tidak memikirkan hubungan mereka ini. Nah, di sana. Tapi orang ini secara garis besar baik-baik saja gitu ya. Secara garis besar dia dalam kondisi sebenarnya tidak ada masalah. Padahal kalau mari lihat di sini ya, terlepas dari apa status hubungan mereka, ini Scorpio lebih banyak pasif, lebih banyak diam.
marah-marah mungkin tidak ya, kelihatannya memang tidak marah-marah, kasar gitu ya kepada pasangannya ini. Itu enggak. Tapi memberi dengan baik pun tidak ada gitu. Jadi Scorpio ini kayak yang menganggap bahwa dia tidak harus melakukan sesuatu untuk membahagiakan pasangannya, tidak harus membuat pasangannya ini merasa nyaman di dia gitu. Jadi kayak mereka bisa punya status pernikahan, tapi di sini tidak ada tanggung jawab untuk memainkan peran sebagai istri atau sebagai suami. Nah, itu energinya Libra. Scorpio ya. Sorry ya kalau Mari tadi ada ngomong Libra karena Mari barusan maraton bikin videonya ya. Sorry. Nah gitu. Jadi Scorpio bilang bahwa tidak ada sebuah tindakan, sebuah kemestian, keharusan bagi aku harus berperan sebagai kekasih yang baik hati, suami yang bertanggung jawab, atau istri yang mengasihi gitu ya. Tidak ada katanya gitu. Dan mungkin dia ini bahkan telah mencoba menjauh dari pasangannya ini ya. Dari orang ini, jangan-jangan perhatian dia lagi ke kamu. Karena ada di sini kebahagiaan. Kondisi Scorpio berbahagia tanpa orang ini. Maka dia merasa bahwa tidak perlu dia mau cari tahu tentang orang ini, berinteraksi dengan orang ini. Sedang sibuk dia merayakan sesuatu dalam hidupnya. Nah gitu ya. Sedang ada kebahagiaan besar yang dirasakan oleh Scorpio. Dan kebahagiaan besar ini menyita perhatiannya Scorpio kepada partnernya. Nah gitu. Partnernya ini kalau bisa bilang, ayo kita, kalau ini selingkuhan dari Scorpio ya, dia tuh maunya, ayo Scorpio, kita kawin lari yuk gitu. Ada di sana ini. Ayo kita kabur dari hidup kita yang sekarang biar kita bisa bersama. Tapi itu hanya angan-angannya dia aja. Nggak ada. Kalau untuk laku ya, ngomong pun dia nggak akan berani tuh. Namun ada sisi liar, ada shadow di dalam dirinya yang ingin sekali mengajak Scorpio seperti itu. Nah di sana ya. Scorpio lagi berbahagia di tempat lain, ini sangat-sangat berbahagia sekali. Atau mungkin minimal dia berbahagia dengan diri dia sendiri, entah dia baru dapat jackpot lah gitu ya, dapat lotre atau apa gitu. Dan ketika dia punya kebahagiaan ini, dia pun tidak merasa bahwa dia harus nge-share itu kebahagiaan dia itu kepada partnernya ini. Tidak katanya. Tidak ada yang harus aku share. Jadi hubungan mereka ini cenderung diam ya, cenderung hening di sini. Kalaupun ada yang merasa konflik, itu konfliknya hanya kan konflik di dalam diri saja, tanpa diajak, ayo kita ngobrol bareng, maksudnya kamu apa, inginnya aku itu seperti apa, tidak ada obrolan-obrolan ke arah sana. Tapi energi yang seperti ini bisa balik lagi harmonis ini ya, karena pasangannya ini ya, ini cukup pandai main. Dia tidak menekan Scorpio gitu ya. Bahkan dia coba untuk menyamankan Scorpio ini. Tidak banyak hal yang dia lakukan, tapi setidaknya tidak bikin heboh, ya, tidak bikin keributan, ya, di dalam internal hubungan mereka. Itu kalau Mari tangkep, ini bisa nanti ngebalikin kondisi mereka yang sedang tanda kutip diam ini tadi ya. Nah di sana ada energi page di sini, energi dari Scorpio-nya. Biasanya energi page ini masih energi yang mudah sekali berubah-ubah. Ini karena pasif aja ini pasangannya. Lebih cenderung pasif. Kalau dia coba-coba tarik perhatian Scorpio, ini bisa nih balik lagi ke sana. Ya, perhatian Scorpio tuh bisa lagi banyak ke dia. Nah, kalau untuk sementara memang masih belum ada. Nah, gitu ya. Oke, kita tinggalkan kisah kasih di antara mereka dan kita masuk kepada energi
Scorpio bersama dengan kamu yang saat ini sedang nyaksiin video. Oke. Hubungan kalian. Oke. Ya. Baik, ini energi Scorpio untuk kamu. Ini lagi banyak pikiran ya. Ini banyak nuntut kamu nih ya. Ini banyak nuntut kamu di sini. Ini adalah kebenaran untukku. Semua yang diambil, semua yang dilakukan oleh Scorpio itu semata hanya demi kepentingan diri dia sendiri saja. Dia ingin ketika dengan kamu, dia merasakan kebahagiaan yang paripurna. Walaupun dengan cara menyiksa dirimu, dia akan lakukan. Nah itu ya, kalaupun harus dengan cara memaksakan dirimu untuk membahagiakan dia, dia akan lakukan. Nah gitu. Permainan mental ke kamu itu sangat kuat sekali. Gitu ya. Bahkan dia akan memaksakan kamu untuk ngomong iya atas apapun yang dia perintahkan. Yang dia inginkan. Nah di sana. Maksa kamu banget. Cinta baru, mengejar cinta ya. Mengejar cinta, menumbuhkan cinta. Kamu merasa terikat dengan dia ya. Kamu merasa kayak yang sebenarnya tidak berdaya terhadap Scorpio ini. Tapi mudah-mudahan lah ya, dia tidak kasar sama kamu gitu ya. Dia tidak berusaha untuk merugikan kamu. Walaupun di sini tuh tadi ada beberapa nanti kata-kata yang akan dia sugesti kamu. Walaupun tadinya kamu menganggap bahwa cara pemikiran yang seperti itu salah, keliru, tapi nanti entah bagaimana caranya Scorpio ini bisa meyakinkan kamu, atau ini bisa energi bolak-balik ya. Jangan-jangan kamu nanti yang mensugesti Scorpio, ya kamu masukin kata-kata, jadi mau tidak mau dia akan menerima itu. Nah di sana. Konflik ini kelihatannya nggak ada gitu ya. Kalaupun ada konflik, kamu masih bisa mencari jalan keluar. Kamu masih bisa tahu bagaimana caranya kamu bersikap kepada Scorpio ini gitu. Memang kalau kasih sayang dari Scorpio untuk kamu mungkin agak kurang ya. Dia lebih happy dengan diri dia sendiri gitu. Kelihatan seolah-olahnya. Lebih bersenang-senang dia untuk dirinya sendiri. Misalnya dia akan makan bakso sendiri. Nah kira-kira gitu ya. Tapi itu contoh aja ya. Dia akan membelikan sesuatu barang baru hanya untuk diri dia sendiri. Dia nggak mikirin bahwa dia baiknya juga ngasih kamu gitu. Energi dia memang bukan energi yang terbaik untuk datang ke kamu saat ini. Sama yang kayak pembacaan untuk pasangannya tadi ya. Dia sedang merayakan sesuatu ini dalam hidupnya. Tapi dia di sini tidak mau nge-share ke siapapun. Bahkan ke kamu. Jika kamu adalah istri atau suaminya, bahkan ke kamu pun tidak akan dia share. Ada sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki untuk nanti pertengahan sampai akhir Mei. Tapi dia nggak mau bagi-bagi itu ke siapapun. Gitu ya. Cenderung dia nggak mau bagi ke siapapun. Dengan kamu, entah bagaimana, dia tuh lebih yakin ya sesungguhnya bahwa dia akan bahagia sebenarnya dengan kamu. Otak dia jalan, otak dia nalar di situ. Tapi belum tentu caranya dia memperlakukan kamu itu
seperti rasa syukur di dalam dirinya untuk bisa mendapatkan kamu, untuk bisa hidup dengan kamu, atau menjadi kekasihnya kamu. Saya rasa dia tuh nggak akan bilang-bilang ya, aku bersyukur, rezeki apa nih sampai aku bisa ketemu sama orang kayak kamu. Dia nggak akan bilang-bilang itu. Malah bisa jadi dia akan lebih nge-push kamu. Seolah-olah kayak orang kehausan gitu loh. Orang yang nggak puas gitu. Kayak anak-anak dikasih permen 1, mintanya 2, 3, dan bahkan kalau bisa sekardus-kardus gitu ya. Anak-anak tuh kayak gimana? Merengek kan, mesti dapat, mesti dikasih kan gitu ya. Nah, bila perlu pun nanti Scorpio menganggap bahwa dia harus lakon kayak gitu, menyulitkan kamu, bikin kamu tuh harus berkata iya gitu. Kalau untuk main lembut sama kamu, ini kelihatannya enggak ya. Main lembut sama kamu. Kalau kalian belakangan hari ini sudah tidak komunikasi, nanti dia akan datang. Nanti dia akan datang sama kamu. Nanti dia akan cari cara untuk ngambil perhatian kamu. Tapi caranya itu ya balik ya, caranya itu ndak enak. Caranya itu kayak manas-manasin kamu. Dan itu memang secara gamblang dia tembakkan ke kamu. Dia tujukan ke kamu. Entah bagaimana lah itu caranya. Misalnya dia baru beli motor baru ya. Walaupun motornya itu motor second gitu. Tapi dia akan bolak-balik lewat depan rumah kamu gitu. Minimal dia akan update status. Wah, gue lagi jalan-jalan ke Situ Bondo gitu ya. Padahal ke Situ Bondo ajanya gitu kan. Tapi itu maksudnya dia ditujukan untuk kamu gitu. Hayo dong, gua nih bisa nih jalan-jalan ke Situ Bondo gitu. Mestinya lu tuh sebagai pasangan gua bisa bawa gua tuh jalan-jalan nengok Monas gitu. Nah, main-mainnya Scorpio ini. Gitu ya, ada permainan mental di sini. Tapi Cici, rindu nggak dia sama aku, Ce? Karena belakangan ini kami udah nggak ngobrol. Rindu sama kamu. Gitu ya. Kangen banget sama kamu di sini. Lah, orang ketika nalar dia jalan, dia bisa menilai, sebenarnya aku paling baiknya ini sama kamu deh gitu. Tapi ya itu ya, kadang-kadang manusia itu mau gitu, ngertiin yang benar tapi nggak mau ngejalanin yang benar itu. Nah, di sana kamunya sendiri itu tadi Mari bilang, kayaknya belakangan ini kalian sedang tidak dalam koneksi yang baik di sini. Bisa kalian masih tetap satu rumah, tapi komunikasi lanjutan tidak ada. Sebenarnya kamu mau ngobrol, kamu mau cair hubungan dengan Scorpio ini, tapi kadang-kadang kamu tuh nggak paham itu ya, apa yang harus kamu lakukan di sini. Kamu takut nanti kalau kamu bikin ini salah, kalau aku bikin kayak gitu salah. Padahal yang mau kamu bikin itu baik gitu ya, tapi kamu kayak yang takut untuk memberi gitu. Namun dari cara-cara tindakannya kamu ke Scorpio, itu kamu bagus sekali gitu ya. Kamu baik sekali berperan sebagai pasangannya Scorpio ini. Sebenarnya banyak ide di kepala kamu. Kayaknya kalau aku bikin kayak gini ke Scorpio, hubungan kami bakal membaik dah. Misalnya kalau aku kayak gini, itu udah banyak itu. Tapi belum tentu yang kamu pikirkan itu termanifestasi dalam sebuah tindakan. Nah, gitu ya. Namun nanti Scorpio bakal tahu. Kamu tuh sebenarnya sedang mencoba untuk mempersembahkan cinta kepada dia. Dia ngerti gitu. Dan dia tuh bisa paham kalau kamu tuh nggak akan bisa pergi. Kamu mau diapain juga bakalan nggak lepasin dia. Saya rasa dia ngerti itu. Gitu ya.
Dan terkadang kamu ini mau ngeiyain apa aja lah gitu ya yang diminta oleh Scorpio ini. Kamu yang lebih cenderung kayak cari cara untuk kalian. Walaupun dari 10 cara di kepalanya kamu, hanya satu aja yang kamu jadiin. Kamu mau ini berperan, nunjukin kamu kayak bisa dimanfaatin oleh dia. Karena kamu punya rasa sayang. Pokoknya kamu ini pengen bikin dia itu nyaman sama kamu gitu ya. Mungkin kamu akan bantu dia dalam hal apa ya, dari kebutuhannya dia, kamu mau bantu. Kamu coba jadi partner di sini. Partner secara profesional gitu ya. Kamu mau di sana. Untuk urusan asmara, ada kepesimisan kamu di sini ya. Kayaknya kamu tuh nggak bisa mengimbangi dia. Kadang-kadang kayak kamu tuh hanya cinta bertepuk sebelah tangan dalam kisah kalian ini. Tapi pada kenyataannya di sini kamu tidak bisa kemana-mana. Pikiran kamu tuh banyak ke Scorpio ini. Dan bahkan kadang-kadang kamu tuh sampai nggak bisa tahan ya. Keinginan kamu itu untuk ketemuan, keinginan kamu tuh untuk komunikasi. Tapi begitu kamu ketemu dengan Scorpio, kamu bisa berubah jadi orang yang tenang. Padahal tadi di rumah tuh udah berantakan kamu gitu ya. Sebelum ketemu dengan Scorpio, kamu berantakan sendiri nih di belakang layar. Tapi begitu tampil di hadapan Scorpio, kamu tuh kayak, oh ya nggak ada masalah di sini. Kamu kayak ketawa-ketawa, kamu mengiyakan apa yang dia mau, nolong dia, bantu dia, nah gitu. Kamu bahkan tunjukkan bahwa aku sayang kamu Scorpio. Mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan pandangan gitu ya. Dengan senyumannya kamu, body language-nya kamu. Nah kayak gitu. Ada yang menganggap bahwa Scorpio ini kayak ngelihat Scorpio tuh kayak adik gitu ya. Ada yang memposisikan dirinya sebagai adik. Nah gitu. Jadi kayak gimana tuh kalau udah ngelihat orang dengan pandangan kasih seperti itu ya. Jadi kan energinya sebenarnya enak gitu. Namun kalau orang menginginkan energi yang enak ini terus-menerus, dia bisa akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dengan cara merampas, dengan cara yang sedikit kasar di situ ya. Apalagi kalau kesadaran ini masih kesadaran yang rendah gitu. Oke, baik, ini pembacaan kita ya, dipengaruhi oleh energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, kemudian di situ ada Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, ini energi Leo, Sagittarius, Leo, Aquarius, Gemini, itu energi Libra, ya itu yang paling kuat mendominasi pembacaan kita. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.